Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Kita bersyukur untuk hari ini. Mari kita akan bersama-sama sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema janji yang luar biasa yang terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu akan memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, pengajaran, sehingga kehidupan kami senantiasa diterangi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak mengandalkan pengertian kami sendiri ya Tuhan, tetapi hari demi hari kami senantiasa dituntun, diterangi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah pada pagi hari ini Tuhan Kau berkata-kata lebih jauh dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus akan memberkati kami. Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Dari hal yang mendasar sampai yang bersifat mewah. Biasanya kebutuhan manusia itu disebut sebagai kebutuhan primer yang mendasar, kebutuhan sekunder, misalnya pendidikan, hiburan, dan kebutuhan tersier atau barang mewah. Ini adalah pengertian secara umum. Psikolog Abraham Maslow merumuskan hierarki atau urutan tingkatan kebutuhan manusia yang terdiri 5 tingkat kebutuhan manusia, dari tingkat kebutuhan yang rendah sampai kebutuhan tingkat tinggi. Kebutuhan pertama menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan paling dasar, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah itu manusia membutuhkan rasa aman. Kemudian di tingkat yang ketiga adalah kebutuhan sosial seperti cinta kasih, penerimaan, dan kepemilikan. Tingkat yang keempat ada kebutuhan penerimaan diri, harga diri, reputasi atau kesuksesan, dan kemandirian. Dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan manusia untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Apapun definisi atau teori tentang kebutuhan manusia, Alkitab sudah mencatat tentang janji Tuhan yang luar biasa terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas umat-Nya telah dinyatakan di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Nama Allah Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan, pertama kali ada di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamakan tempat ini Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa Allah akan selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Apapun kebutuhan selama kita hidup,
Tuhan akan selalu menyediakan. Meskipun itu dalam bentuk kebutuhan untuk keberanian misalnya, atau kekuatan, seperti yang Rasul Paulus sendiri alami. Dia menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan. Dia membutuhkan keberanian untuk menghadapi itu semua. Di dalam dia melayani Tuhan sebagai pekabar Injil. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku dalam pengertian Jehovah Jireh, seorang pemberi yang luar biasa. Kata Allahku menunjukkan seorang Kristen yang percaya bahwa Allahnya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan orang tersebut mengenal Allah secara pribadi. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan Allahku. Orang itu akan percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kata segala keperluanmu atau kebutuhanmu menunjukkan kebutuhan secara fisiologis, secara fisik, makanan, minuman, pakaian atau rumah, kebutuhan sosial, kebutuhan emosi, kebutuhan rohani dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh orang percaya. Kebutuhan yang lain seperti kekuatan, ketangguhan, keberanian, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun kebutuhan yang diabaikan atau tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh berdoa dan memohon dengan kerendahan hati dan ketulusan, tidak ada satupun kebutuhan dari kita yang dianggap tidak penting oleh Allah. Bahkan dari pengalaman kita secara pribadi, ketika kita masih memikirkan, ada di dalam pemikiran dalam hati, bahkan Tuhan sudah menyediakan. Mengapa janji ini luar biasa? Segala keperluan kita dipenuhi oleh Allah. Seperti dalam firman Tuhan ini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sumbernya dari Allah sendiri, tidak ada batasan. Allah dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengalami pemeliharaan Allah yang nyata. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk keperluan-keperluan kita. Namun kita juga harus mengerti ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Apakah semua yang kita inginkan itu dibutuhkan? Karena itu Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Karena Tuhan yang terlebih tahu kebutuhan kita yang utama. Oleh karena itu di dalam perjalanan iman kita, biarlah sikap kita bisa terus diubahkan oleh Tuhan. Bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu, segala keperluan kita dipenuhi. Tetapi bukan itu semua juga menjadi keinginan kita. Biarlah kita bisa belajar untuk hidup bagi Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi segala keperluan kita. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang senantiasa sanggup memenuhi segala keperluan kami. Engkau yang mengerti Tuhan, jikalau saat ini ada di antara kami yang sedang berdoa Tuhan untuk keperluan-keperluan kami. Biarlah kami mau menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau tahu yang menjadi kebutuhan utama kami. Biarlah Tuhan kami boleh melihat dan merasakan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya senantiasa memohon untuk kebutuhan-kebutuhan fisik kami, tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kebutuhan untuk kehidupan spiritual kami. Kami juga terus Tuhan menanti-nantikan Engkau yang terus akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu, melalui persekutuan kami dengan Engkau, sehingga di dalam kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami boleh semakin diperkaya oleh kebajikan-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus belajar, kami juga dapat mengasihi orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita sekalian dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.